Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah nasihat. Dan nasihat ini sejatinya untuk diri saya terlebih dahulu. Tidaklah saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan kecuali saya mencintai kalian karena Allah. Dan tidaklah saya ingin berbagi kecuali saya menginginkan agar saya dan kita semuanya kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Maka nasta'inu billah, mohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, wahai muslimah, jangan biarkan baterai imanmu melemah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam agama Islam yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa sesungguhnya iman seorang hamba itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka orang-orang yang beriman ini akan bertambah imannya. Subhanallah. Artinya di sini teman-teman bahwa terkadang iman itu bertambah. Apa yang menyebabkan imannya bertambah? Ketika firman-firmannya Allah ditadabburi, ketika firman-firmannya Allah dipelajari, dan juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keimanan yang bertambah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Itu artinya adalah Allah akan menambahkan petunjuk kepada siapapun yang Allah berikan petunjuk. Jadi setiap kali petunjuk Allah berikan kepada diri seorang hamba, maka otomatis iman hamba tersebut bertambah. Maka dari itu ya akhwat, sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat bagus. Apa doanya Rasulullah SAW yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, ya. Dan setiap kali Allah berikan petunjuk kepada diri seorang hamba, maka otomatis iman seorang hamba itu bertambah. Subhanallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang engkau. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Setiap hamba
yang mentauhidkan Allah, yang menyerahkan urusannya kepada Allah, meminta dicukupkan hanya kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah akan tambahkan imannya. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan ini, baik diri saya maupun teman-teman semuanya yang hadir, kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Tidak ada satupun di dunia ini, di muka buminya Allah, yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Setiap kita punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan ilmunya, ada yang Allah uji dengan anaknya, ada yang Allah uji dengan pasangannya, ada yang Allah uji dengan ibu kandungnya, ada yang Allah uji dengan ibu mertuanya, ada yang Allah uji dengan tetangganya, ada yang Allah uji dengan hafalannya, ada yang Allah uji dengan kerabatnya. Semua dapat ujian. Ya, apalagi di zaman di mana pada hari ini fitnah syubhat dan syahwat menyambar-nyambar. Maka tidaklah kita mengatakan kecuali apa-apa yang Allah ridhai. Perbanyaklah berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dulu ketika Rasulullah SAW mengabarkan kabar-kabar yang mengenai fitnah akhir zaman, ya bahwasanya nanti pada akhirnya ya Rasulullah SAW mengabarkan adanya ya namanya khamar merajalela, perzinahan merajalela. Para sahabat senantiasa mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sebuah zikir, yakni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan setiap orang hamba Allah yang mengatakan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan imannya. Subhanallah. Dan ini merupakan motivasi untuk diri kita, subhanallah, bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk kita. Baik, kemudian Rasulullah SAW beliau juga mengatakan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Iman itu keadaannya bertambah. Bagaimana bertambahnya iman ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana berkurangnya iman ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar insyaallah bagaimana kalau keadaan kita sedang melemah imannya, bagaimana kalau keadaan iman kita sedang berkurang. Ya, bahkan dulu teman-teman, subhanallah, para sahabat sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu mengajak para sahabat-sahabatnya dengan ucapan beliau. Apa kata beliau kepada para sahabat-sahabatnya? Halummu nazdadu imanan fayadhkurunallaha azza wa jal. Kata Umar, Masya Allah ya. Jadi zaman dulu tuh Masya Allah ya, para sahabat itu menasehati para sahabat lainnya itu untuk menambah iman gitu loh. Ya, mari kita tambah iman kita dengan cara berzikir kepada Allah. Ya, kata Umar bin Khattab. Pada zaman sekarang teman-teman, kalau kita bertemu ya dengan bestie kita, kira-kira apa yang kita tanyakan? Boleh teman-teman ada yang jawab di kolom komentar? Coba saya pengen tahu. Kalau teman-teman bertemu dengan bestinya, ada nggak yang langsung bertanya bagaimana kabar imanmu? Saya lihat di kolom komentar. Apa ini peserta bisa menulis nggak ya, panitia? Assalamualaikum. Para peserta bisa menulis atau hanya mendengarkan saja? Bisa, Ustazah. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman kalau bertemu dengan bestinya, kalau Umar kan tanya ke sahabat-sahabatnya, yuk kita tambah iman kita yuk, bagaimana kabar imanmu gitu. Kalau teman-teman ketemu bestinya, apa perkataan yang pertama kali teman-teman ucapkan? Atau apa perkataan besti yang mereka ucapkan kepada kita? Boleh silakan ditulis. Apa kabar? Masya Allah. Cuman apa kabar aja? Qadarullah nggak punya besti, Ustazah, ya Allah, yang nggak punya besti saya doakan semoga punya besti ya, besti yang salihah. Hei, gimana kabarnya Rek? Wah, iki wong Surabaya iki rek-rekannya, arek-arek ya, Masya Allah. Nah, lagi keadaan semangat atau futur? Masya Allah, Allahumma barik. Ada nih, Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, tanya katanya, gimana kabarnya? Ya, lagi futur atau lagi semangat? Masya Allah, Mbak Finda, Masya Allah, barakallahu fiik Mbak, Masya Allah. Gimana kerjanya? Wah, Masya Allah. Tanyain kerja ya, Masya Allah. Kerjanya lagi gabut. Masya Allah. Baiklah. Nanti teman-teman setelah kajian ini, ya teman-teman tanya. Ya, tanya ke bestinya masing-masing. Nggak punya besti, saya doakan semoga Allah karuniakan besti. Tanya ya, gimana kabar imannya? Waduh, Masya Allah. Nanti coba jadi jawabnya seperti apa. Ya, karena Umar bin Khattab zaman dulu bertanya juga kepada para sahabatnya. Ya, gimana kabar imannya? Masya Allah, Masya Allah. Allahumma barik. Ya, Masya Allah. Bahkan Ibnu Mas'ud, subhanallah, ya, beliau itu senantiasa
berdoa kepada Allah. Doanya Ibnu Mas'ud, ya, terima kasih teman-teman yang sudah menulis. Barakallahu fiik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Allahumma zidna imanan wa yaqinan. Kata Ibnu Mas'ud, ya Allah tambahkanlah kepada kami itu keimanan, keyakinan. Subhanallah. Jadi memang kita harus minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya, kalau doa dari Rasulullah juga ada. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan, yang keimanan itu tetap akan Engkau berikan, dan jauhkanlah kami dari yang namanya murtad. Ya, Masya Allah. Bahkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada salah satu sahabatnya. Apa kata Mu'ad? Ijlis bina nu'minu sa'ah. Kata Mu'ad, yuk duduk yuk bersama kami yuk. Untuk apa? Untuk kulineran kah? Untuk apa? Anak-anak zaman sekarang itu untuk kuliner atau untuk healing-healing kah? Ya. Ternyata Mu'ad bin Jabal bilang ke sahabatnya, yuk duduk yuk bersama kami, satu untuk menambah keimanan kita. Barang sesaat. Ya. Nu'minu sa'ah itu maksudnya adalah duduk kita bareng-bareng yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya teman-teman, ketika kita menghadiri majlis ilmu, subhanallah. Ketika kita menghadiri majlis ilmu, maka sesungguhnya kita sedang belajar, berusaha untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan kalau kita belajar duduk di majlis ilmu, itu diniatkan, ya Allah, tidaklah saya belajar, tidaklah saya duduk di majlis ilmu kecuali saya berharap kepada Engkau, semoga Engkau menambah imanku, gitu ya. Insya Allah apa yang kita niatkan, pasti Allah akan beri. Baik. Nah, setelah kita belajar bahwa sesungguhnya yang namanya iman di dalam kaidah Ahlus Sunnah itu bertambah dan berkurang, maka kita akan pelajari bagaimana kalau seandainya suatu hari kita mengalami keadaan futur, atau kita mengalami keadaan di mana iman kita itu berkurang. Dan problem ini teman-teman mayoritas pernah dialami oleh semuanya, ya, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Dan subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an juga pernah, ya, mereka mengalami masa-masa semangat beribadah, dan mereka juga pernah mengalami masa-masa tidak semangat dalam beribadah. Subhanallah. Disebutkan, subhanallah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad adalah seorang imam, ya, ahlul hadis, di mana beliau punya kitab namanya Musnad, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan kita sebagai penuntut ilmu hendaklah kita mempelajari kitab-kitab beliau, ya, karena di dalam kitab-kitab beliau kita bisa mempelajari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Imam Ahmad berkata dalam musnadnya, disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, kata Rasulullah. Sesungguhnya tiap amalan itu ada masanya semangat dan ada masanya tidak semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang tatkala, subhanallah, di masa tidak semangatnya iman itu tetap kembali kepada sunnahku, maka faqad aflah, maka dia sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Subhanallah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, kata Rasulullah, kalau ada umatku yang ketika tidak bersemangat, ternyata dia larinya bukan kepada apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, larinya kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, faqad halak, maka sesungguhnya dia telah binasa. Ya, dan ini menunjukkan bahwa tidaklah Rasulullah SAW mengatakan hal demikian, kecuali Rasulullah SAW ketika itu mengetahui ada di antara para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka juga yang mereka mengalami sesuatu dari futur atau berkurangnya keimanan. Pernah pada suatu hari teman-teman, ada seorang sahabat yang bernama Handalah, ya. Handalah ini kisahnya sangat menarik, ya. Teman-teman, di antara healing kita sebagai penuntut ilmu, di antaranya adalah kita itu banyaklah membaca kisah-kisah orang-orang saleh. Dan kisah-kisah orang-orang saleh itu, di antaranya kalau kita sebagai seorang muslimah, maka bacalah kisah-kisah dari para sahabat dan sahabiah.
Ya, karena subhanallah ini yang akan menambah iman kita biidznillah ta'ala. Ya, termasuk kisahnya Handalah. Handalah ini adalah seorang sahabat yang terkenal gitu ya. Kisahnya di antara kisah yang pernah kita dengar bersama ya subhanallah dari kisahnya Handalah ya, ketika itu Handalah menikah teman-teman ya. Jadi Handalah radhiyallahu anhu, beliau itu menikahi salah satu wanita ya di zamannya, Masya Allah. Dan subhanallah beliau ketika ada panggilan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ya, beliau langsung pergi untuk berjihad di jalan Allah subhanallah. Dan ketika beliau pergi untuk berjihad di jalan Allah itu dalam kondisi beliau masih junub ya, tidak menunggu mandi terlebih dahulu. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang sangat merindukan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Handalah pun berangkat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan istri tercintanya. Ya, padahal tidaklah seorang laki-laki ya kecuali dia masih pengen bersama istrinya. Ya, karena apa? Karena baru menikah. Ya. Dan subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesyahidan kepada Handalah. Subhanallah. Dan subhanallah Rasulullah SAW ya, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa sesungguhnya subhanallah Handalah, subhanallah teman-teman, beliau telah dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah. Inilah akhir hidup yang sangat luar biasa. Jadi Masya Allah ya teman-teman, para sahabat itu dalam kehidupan mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada orang-orang yang dicintainya, daripada anak dan istrinya. Karena mereka paham, mereka tahu dengan mereka memprioritaskan Allah di dalam kehidupannya, dengan memprioritaskan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dengan memprioritaskan agama di dalam kehidupannya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada diri kita sekarang? Ketika ada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mana yang kita dahulukan? Apakah Allah dan Rasulnya kita dahulukan atau yang lainnya? Silahkan dijawab masing-masing. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya dan menginginkan keimanan itu bertambah, dahulukan Allah dan Rasulnya. Posisikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ya, bahkan orang yang akan mendapatkan manisnya iman, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada salasah khisal, 3 orang yang mendapatkan ya manisnya iman. Di antaranya disebutkan yang pertama adalah golongan orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang dicintainya. Ya, jadi Masya Allah ya, Allah akan berikan hadiah kepada diri seorang hamba manakala hamba tersebut menjadikan Allah dan Rasulnya orang yang paling dicintai. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya teman-teman, karena sesungguhnya kita pengen merasakan manisnya iman. Baik, kita kembali ke Handalah. Jadi Handalah ini suatu hari berkata pada Abu Bakar. Apa kata Handalah? Kata Handalah, aku sudah terjatuh kepada kemunafikan, katanya Handalah. Maka Abu Bakar pun terkejut. Kata Abu Bakar, subhanallah, gitu ya. Apa yang kau katakan wahai Handalah, gitu ya, kaget. Abu Bakar kaget. Ya. Kemudian Handalah pun berkata kepada Abu Bakar, ya subhanallah, inilah para sahabat itu subhanallah ya, yang diobrolin mereka itu ya teman-teman, setiap hari itu masalah iman, ya saling mengingatkan masalah surga, masalah neraka, Masya Allah ya. Berbeda dengan zaman kita sekarang ya. Kita ketemu bestie kita, yang kita obrolin masalah dunia, masalah apa? Masalah baju-baju branded, masalah berita-berita yang sedang rame gitu ya di sosial media. Itu kan ya, itu yang kita obrolkan gitu ya. Tapi kalau para sahabat subhanallah, mereka senantiasa mengingatkan kepada sesamanya dengan akhirat. Maka ketika itu Abu Bakar pun terkejut manakala Handalah mengatakan bahwa aku terjatuh kepada kemunafikan. Dan Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang kau katakan wahai Handalah? Maka Handalah mengatakan, qultu, kata Handalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kata Handalah, bukankah kita wahai Abu Bakar, kata Handalah, kalau sedang bersama Rasulullah dan Rasulullah mengingatkan kita surga dan neraka, seakan-akan kita itu sedang berhadapan dengan surga dan neraka ya. Dan kita ingat tuh benar dengan Allah, dengan janjinya Allah, dengan surga, dengan neraka. Tapi ternyata kata Handalah kepada Abu Bakar, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaja wal aulada wad dayat. Subhanallah, fa nasina katsiran. Kata Handalah, tapi ya Abu Bakar, kata Handalah, kalau kita sudah keluar dari majlisnya Rasulullah SAW, ya, sudah nggak ingat lagi surga dan neraka, ya.
Yang kita ingat itu kita ketemu dengan istri-istri kita ketemu dengan anak-anak kita ketemu dengan kebun-kebun kita, dan kita lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam majlis-majlisnya beliau. Ya, jadi subhanallah, yang menandakan bahwa Handalah itu beliau takut gitu loh. Kalau beliau masuk dalam kategori orang-orang munafik. Ya, karena beliau merasa bahwa kalau sedang di majlisnya Rasulullah, beliau ingat surga dan neraka, beliau ingat tentang akhirat. Tapi kalau sudah bersama keluarganya beliau lupa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar pun berkata, ya akhwat, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, fantalaqtu ana, qala Abu Bakar, fallahi inna lanalqa misla hadha. Kata Abu Bakar, demi Allah, sesungguhnya aku pun mendapati hal seperti itu dalam diriku. Dan ini menunjukkan ketawaduannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya subhanallah. Abu Bakar, ya akhwat, yang beliau itu Masya Allah ya, keimanannya luar biasa. Masya Allah. Menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, mengorbankan subhanallah waktunya beliau, jiwanya beliau untuk Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai beliau tidak takut kalau orang-orang munafik Quraisy yang membunuh beliau untuk menemani Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sekelas Abu Bakar saja masih takut kalau beliau berada dalam kemunafikan. Ya, maka kata Abu Bakar, saya juga begitu wahai Handalah, subhanallah. Maka mereka berdua akhirnya berangkat ke Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka itu subhanallah, teman-teman, para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Ya, perasaan-perasaan yang menyelimuti mereka, mereka tepis dengan mendatangi Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian setelah itu mereka menemui Rasulullah SAW. Ya, kemudian Handalah mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi mengatakan kepada Abu Bakar bahwa sesungguhnya aku ini apakah terjatuh kepada kemunafikan? Dijelaskan oleh Handalah, karena aku biasanya kalau di majlisnya engkau, aku ingat surga dan neraka, aku ingat negeri akhirat. Tapi kalau sudah bersama keluarga, aku lupa, katanya Handalah. Maka kata Rasulullah SAW, subhanallah, ya, ketika Handalah mengatakan demikian, maka Rasul mengatakan, walladhi nafsi biyadi, inna, kata Rasulullah, law tadumuna ala ma takununa indi, wa fi dzikri la safahat kumul malaika ala furshikum wa fi turukikum walakin ya Handalah, kata Rasulullah subhanallah, sa'ah wa sa'ah. Subhanallah, apa kata Rasulullah ketika Handalah menceritakan tentang apa yang dirasakan oleh beliau, maka kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya ya Handalah, maksudnya di tangannya Allah Subhanahu wa taala, seandainya keadaan kalian itu terus menerus gitu loh, ingat dengan negeri akhirat, ingat dengan apa yang aku sampaikan gitu ya, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kata Rasulullah SAW, malaikat akan menjabat tangan kalian. Ya, ketika kalian pun sedang berada di tempat tidur kalian, di jalan-jalan, ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, wahai Handalah, ada saatnya, ya, tetapi ada saatnya, maksudnya itu ada saatnya imanmu itu berkurang, gitu loh. Subhanallah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa subhanallah, Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada para sahabatnya. Ya, Rasulullah tidak menakut-nakuti sahabatnya bahwa kamu itu sudah masuk ke jurang kemunafikan, tidak. Tapi Rasulullah memberikan busyra, kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya bahwa sesungguhnya ya kalian adalah manusia yang kadang semangat imannya, kadang juga menurun imannya. Dan ini adalah sesuatu yang biasa. Bahkan Rasulullah SAW ya, beliau pernah menyebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul mengatakan, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil-ma'asi wa 'alal mu'min an yahrisa 'ala tajdidi iman wa ziyadati. Ini bagus banget nih. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman, an yahris, bersemangatlah untuk tajdid. Tajdid itu untuk memperbarui iman. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum ayyabla wa yad'uf fi qalbil muslim. Subhanallah. Kata Rasulullah, iman itu seperti baju yang kadang dia usang gitu loh. Maka
Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan ya mithlus tsaub kama yakhluqus tsaub. Jadi di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan iman itu diibaratkan seperti as-tsaub. Tsaub itu baju. Ya. Mithlus tsaubil jadid alladhi yabla bituli istikhdamihi. Seperti baju baru yang setiap dipakai dia akan usang gitu loh. Wa as'alullah ta'ala bid-du'a'i wal a'malis salihah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya di antara solusi agar kita terus memperbarui iman kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi doanya Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah habib ilainal iman. Ya berikanlah kepada kami kecintaan kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu berada di dalam hati-hati kami. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih, dan berikanlah rasa karih, rasa kita membenci kepada apa? Ilainal kufra wal fusuqa, kepada kekufuran, kepada kefasikan, wal isyan, dan kepada kemaksiatan. Ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Nah, ini doanya. Ya, jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya iman yang senantiasa Allah hiasi di dalam hati kita. Subhanallah. Dan teman-teman tahu ya bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu zat yang maha mendengar. Allah itu zat yang maha baik yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah itu pasti akan kabulkan doa kita. Dan Allah itu tahu timing yang tepat, waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah zat yang maha tahu akan kondisi kita. Maka terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu solusi pertama. Jadi kalau kita sedang merasa iman kita itu berkurang, maka di antara solusi yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita teman-teman adalah berdoa kepada Allah. Atau berdoa dengan sebuah doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua teman-teman, ya sadarlah bahwa hati itu akan berubah-ubah. Hati akan berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia, dan kita sebagai hamba Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti sadarilah bahwa sesungguhnya hati kita itu yang memegang adalah Allah, ya. Dan kita tahu bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada diri seorang hamba kecuali Allah tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk diri seorang hamba, dan tidaklah Allah menyesatkan pada seorang hamba kecuali Allah Azza wa Jalla tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang tidak baik kepada diri seorang hamba. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya, ketika kita mengalami masa-masa iman kita melemah, maka jangan tinggalkan seluruh dari amal saleh. Jangan tinggalkan. Jadi yang namanya futur itu bukan kita meninggalkan semua amal saleh, tetapi sebagiannya saja. Kalau teman-teman, kita biasanya membaca Al-Quran 2 juz dalam sehari semalam, maka ketika futur, ya tidak apa-apa. Ya, kita baca Al-Quran setengah juz, tidak apa-apa. Ya, semampu kita. Kalau nggak bisa setengah juz,
baca 2 lembar. Kalau nggak bisa 2 lembar, baca 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar, baca 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, setengah halaman. Kalau nggak bisa setengah halaman, baca 1 ayat. Kalau nggak bisa juga baca 1 ayat, tanya hati kita, ada apa dengan kita? Ya, karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, apa kata Utsman bin Affan? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami azza wa jal. Kalau seandainya hati kita bersih, maka sesungguhnya kita tidak akan merasa kenyang untuk membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita dalam sehari teman-teman, ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran, itu bukan berarti kitanya yang nggak mau, berarti Al-Qurannya yang nggak mau dekat sama kita, gitu loh. Jadi jangan tinggalkan jangan tinggalkan semuanya. Ya, tetap kita istiqomah, apa-apa yang mampu kita lakukan sebisanya, semampunya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Kata beliau, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kata Rasulullah, bagi kalian, kata Rasulullah, beramalah sesuatu yang kalian mampu untuk melakukannya. Fa innallaha la yamil hatta tamil. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan menerima amal kita hingga kita sendiri yang bosan. Wa in habbal a'mali ilallah ma duwima alaihi wa in qal. Karena sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah, teman-teman, adalah amalan yang berkesinambungan, amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya. Dan saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, penting bagi kita itu untuk mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Ya, yang itu harian gitu loh. Sampai hari ini alhamdulillah wa syukrillah hada min fadlillah. Ini semuanya atas karunia dari Allah. Ya, saya berusaha untuk ikut halaqah di mana setiap hari saya menjawab soal-soal. Ya, ada soal harian, ada soal pekanan. Dan alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, saya juga berusaha untuk mengikuti halaqah Quran, di mana halaqah Quran itu adalah halaqah yang setiap hari ada kecuali hari Jumat dan Sabtu, karena di negara sana liburnya Jumat dan Sabtu. Ya, untuk apa teman-teman? Agar kita itu biidnillahi ta'ala lebih konsisten gitu loh. Dan biidnillahi ta'ala, ya, itu yang membantu kita untuk continue. Itu yang bisa membantu kita atas izin Allah untuk tetap berpegang teguh dengan Al-Quran gitu loh. Untuk diberikan kesempatan untuk senantiasa bermulazamah atau mendekat dengan ilmu. Gitu ya. Ya, jangan tinggalkan halaqah-halaqah ilmu, jangan tinggalkan halaqah-halaqah Al-Quran, karena sesungguhnya manfaatnya akan kita rasakan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita kaidah bahwa ketika iman kita berkurang, tetaplah beramal saleh. Walaupun itu sedikit, ya tidak apa-apa. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh, misalnya tadi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak apa-apa. Walaupun 1 ayat, 1 halaman, itu nggak masalah. Daripada kita meninggalkan semuanya, gitu loh. Dulu pernah ada pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW itu masuk ke masjid, ya, beliau melihat ada tali yang terbentang antara tiang masjid dengan tiang masjid lainnya. Maka kemudian Rasul bertanya kepada salah satu sahabat, wahai sahabatku, ini apa ini tali ini? Kemudian sahabat yang ditanya mengatakan, ini tali milik Zainab, gitu ya. Kalau Zainab ini lelah dalam sholatnya, maka dia berpegangan dengan tali tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, jangan seperti itu, kata Rasulullah. Lepaskan tali, dan hendaknya setiap orang itu sholat sesuai dengan keadaan semangatnya. Maksudnya ketika kita bersemangat, ya boleh kita menambah sholat-sholat sunnah kita, gitu. Tapi ketika kita sedang tidak bersemangat ibadah sholat sunnah, maka kita boleh mengalihkannya dengan ibadah yang lain, gitu loh. Karena ibadah itu teman-teman bukan hanya saja sholat. Ibadah itu bisa misalnya kita membantu orang lain. Ibadah itu termasuk di dalamnya ketika kita memberikan kebahagiaan atau kita menjadikan orang lain bahagia, itu juga semuanya ibadah. Ya, atau ketika seorang istri berbakti kepada suaminya, seorang anak berbakti kepada ibunya, seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya, ya, itu semuanya ibadah. Yadkhulus sururi fi qalbin nas, yang memasukkan kebahagiaan pada hati manusia yang lainnya, itu pun semuanya ibadah. Jadi kalau misalnya kita sedang futur, iman kita sedang lemah, cari amal soleh yang Allah bukakan untuk kita pada saat ini. Gitu. Apa kira-kira? Oh, saya pengen mengajar. Ya, sudah mengajar, bismillah. Ya. Dan ketika saya waktu tadi cerita ya bahwa saya pernah suatu hari itu saya udahlah saya
Nggak usah mengajar gitu. Maka Ustaz Hanan, suami saya mengatakan, jangan istriku, jangan tinggalkan semuanya. Kalau istriku memang tidak bisa mengajar sore, karena waktu itu saya ada jadwal sore, ya jadwal pagi, ba'da subuh, jadwal jam 8, ya itu ada. Maka beliau mengatakan, ambil salah satu dari 3 jadwal itu, mana yang dirimu bisa, yang istiqomah gitu. Ya sudah, alhamdulillah, ya saya minta petunjuk kepada Allah. Ya alhamdulillah, yang jadwal mengajar ibu-ibu dari jam 8 start itu, alhamdulillah Allah masih berikan itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita lagi dalam kondisi futur, lagi dalam kondisi iman kita melemah, maka yuk bismillah, kita ingat lagi bahwa sesungguhnya bukan orang yang membutuhkan kita, bukan amal soleh yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh amal soleh, kita yang butuh mengajar, kita yang butuh dengan dakwah. Ada kita atau tidak, dakwah tetap berjalan. Ya, justru ketika kita menjadikan hidup kita untuk Allah, maka Allah yang akan mengurusi segala keperluan kita. Yakinlah itu. Ya, dan subhanallah teman-teman, subhanallah, banyak yang dirasakan oleh kami, ya sesuatu yang masya Allah, Allahumma barik, ya, yang kita itu terkadang tidak sampai di logika kita gitu. Tapi kalau Allah sudah mengatur sedemikian rupa, maka Allah berikan dengan mudah gitu loh. Jadi mulai hari ini yuk bersemangat kembali untuk tetap beramal soleh walaupun keadaannya sulit, karena sesungguhnya kita yang butuh untuk beramal soleh dan kita yang membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi semampu kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita tidak bisa kerjakan, jangan dipaksa. Ya, baik. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalau keadaan iman kita sedang melemah, ya, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah bergaulah dengan teman-teman yang baik, bergaulah dengan teman-teman yang salih, teman-teman yang salihah. Karena subhanallah, ya teman-teman yang baik ini biidnillahi ta'ala, ya, memberikan semangat kepada kita untuk terus berada di jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Ya, jadi subhanallah teman-teman, orang-orang yang sudah meninggal dunia di akhirat nanti, ya, ketika mereka tidak mengambil teman yang baik di dunia, maka mereka akan menyesal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dan dia berkata, seandainya saja aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku karena telah menjadikan fulana sebagai teman dekat. Sungguh ia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Ia telah menyesatkanku dari peringatan setelah datang kepadaku. Dan syaitan memang meninggalkan manusia, maksudnya menyesatkan manusia. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya sebelum penyesalan itu tiba, jangan sampai kita salah dalam bergaul. Sebelum penyesalan itu ada, jangan sampai kita akhirnya terseret dengan arus yang tidak baik. Karena sahabat itu menarik gitu. Jadi orang Arab itu mengatakan as-sahibu sahib. Ya, sahabat itu menarik. Ya, kalau kita punya sahabat yang baik, kalau kita punya sahabat yang solih, yang senantiasa mengingatkan kebaikan, maka insya Allah biidnillahi ta'ala kita pun ikut dalam arus kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita punya sahabat yang tidak solih, sahabat yang tidak baik, maka yang ada kita terbawa dalam arus yang tidak baik. Jadi perlu teman-teman, subhanallah, kita itu bersabar. Bersabar dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita semuanya. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah begitu.
Ya, sabarlah dirimu, sabarlah kita ini bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang. Subhanallah. Dan ini peringatan untuk kita semuanya teman-teman, bahwa dunia ini memang berputar antara sabar dan doa. Sabar dan doa. Ya, kalau kita menemukan sesuatu yang kita tidak berharap ya untuk kita jalani, tapi itu adalah kebaikan dari Allah, bersabar. Ya. Tetapi kalau kita menemukan sesuatu, menghadapi sesuatu yang itu sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Dan kalau kita memang menemukan sesuatu yang kita belum Allah berikan kepada kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, berteman dengan orang baik, berteman dengan orang saleh, yang ada itu kita senantiasa akan diberikan nasihat-nasihat, di mana nasihat-nasihat itu mereka sampaikan bukan dari mulut mereka, bukan dari lisan mereka, tapi dari hati. Percayalah bahwa tidak ada teman yang paling baik di hadapan Allah kecuali teman tersebut adalah teman-teman yang bisa mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian langkah yang selanjutnya teman-teman, kalau iman kita melemah, kalau kita sedang futur, maka jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa, ya, sekalipun dosa itu kecil, ya, karena dosa kecil itu kalau kita terus lakukan dan kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun kita akan terbiasa dengan dosa itu. Dan kalau sudah terbiasa dengan dosa, maka kita sudah tidak takut lagi untuk mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, jadi jangan dibiasakan. Penyair Arab pernah mengatakan, apa kata mereka, tinggalkanlah semua dosa-dosa, ya baik itu dosa besar maupun dosa kecil, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waspadalah sebagaimana orang yang berjalan pada daerah yang berduri, di mana ia waspada akan apa yang akan dia rasakan. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah sebuah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka berhati-hatilah. Di dunia ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diuji dengan kenikmatan ataupun diuji dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Mintalah kepada Allah taufik, mintalah kepada Allah hidayah, petunjuk, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya. Karena sesungguhnya dosa itu teman-teman akan memberikan bekas kepada orang yang melakukannya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak maksum, kita semuanya berdosa, bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada teman-teman semuanya. Kalaulah dosa itu ada aromanya, mungkin tidak ada satupun dari teman-teman yang mau duduk dekat dengan saya. Ya, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematian itu datang, maka mari kita bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Baik, satu lagi teman-teman, ketahuilah sesungguhnya bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini terbatas. Ya, kita ini sedang berkejaran dengan kematian. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kemarin ya, saya dan anak-anak diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu murid saya ketika saya mengajar di sebuah pondok pesantren di Yogyakarta, boarding ya. Itu adalah murid saya. Ya, saya masih ingat betul wajahnya ya. Dan Masya Allah, Allahumma barik. Ya, saya punya anak, alhamdulillah anak kami kedua-duanya yang putri pernah juga bertemu dengan beliau ya, pernah anak kami menuntut ilmu di sekolah yang didirikan oleh ibunda beliau ya. Dan kemarin belum lama ini ya, beliau murid saya usia 32 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan anak yang masih kecil ya. Anak beliau usia 9 tahun dan 5 tahun. Ya, dari situ ada banyak pelajaran yang saya ambil ya. Saya ingatkan diri saya, wahai Aziza, ingatlah bahwa waktumu terbatas di dunia ini. Kematian akan datang ketika waktunya tiba, maka tidak ada yang bisa mengedepankan barang semenit ataupun mengundurkan barang semenit. Semua akan ada masanya. Apa yang sudah kau siapkan untuk bekalmu di akhirat? Ya. Subhanallah teman-teman, kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita semuanya. Kalau kita sadari bahwa waktu kita itu terbatas, kalau kita sadar bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba,
Maka yuk berlomba-lomba, yuk saya ajak diri saya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lagi futur, kalau iman kita lagi lemah, takutlah jangan-jangan pas datang ajal kita lagi futur gitu loh. Kita lagi bermaksiat kepada Allah, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang mengerikan gitu loh. Jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah ketika ajal itu datang kita sedang bermaksiat kepada Allah. Kita menginginkan bahwa ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sedang dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka takutlah kepada Allah kalau mau melakukan maksiat. Kalau kita mau tidak bersemangat dalam beramal salih, bisa jadi itu adalah hari terakhir kita untuk menunaikan ibadah salat. Bisa jadi itu adalah hari terakhir kita untuk menuntut ilmu. Bisa jadi itu adalah hari terakhir kita untuk bisa beramal salih. Dan tidak ada yang menyesali setelah hari diambilnya nyawa seseorang kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini untuk beramal salih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita waktu yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita lakukan dari berbagai macam amal salih menjadi jariyah untuk kita semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.